Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jawabannya kepanasan, Ibu? Kepanasan, mah? Oh, kekenyangan. Kalau kenyangan jawabannya mestinya kencengan lagi, biar nanti lapar lagi makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Segenap para alimul ulama, para habaib, para asatid, para hujjaj, para ajengan, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan cinta saya, wabil khusus kepada keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah min auliaillah Syekh Tamimi, yang pada siang hari ini kita bersama berkumpul untuk mengadakan acara khol yang pertama dari wafatnya beliau. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, biar tidak terlalu panjang kalam, kita masuk kepada persoalan dari haul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita umatnya, udkuru mahasina amwatakum, sebutkanlah oleh kalian, ceritakanlah oleh kalian kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Andai pun ada orang yang meninggal dunia banyak kejelekannya, tapi kejelekannya nggak boleh diceritakan. Yang diceritakan kebaikan-kebaikannya. Apalagi yang kita adakan acara kholnya yang memang kebaikan-kebaikannya sangat amat banyak, kejelekannya hampir tidak kita ketahui. Kenapa? Karena memang hidup dalam selalu kebaikan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya kenal sama beliau almarhum dari sejak kenal sampai menjelang wafatnya. Ada satu pelajaran yang bisa saya ambil yang nilainya cukup sangat amat berharga, yaitu sabar dan pemaaf. Beliau tidak menghiraukan orang yang jelek-jelekin, tapi beliau balas dengan kebaikan-kebaikannya. Dan beliau berpegang kepada prinsip-prinsip yang diwasiatkan oleh guru kita semua, Abil Abbas Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Untuk apa? Untuk tidak mau tahu kejelekan, permusuhan di antara ikhwan, di antara murid Tijaniyah. Bahkan yang menarik, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ketika saya menjenguk ketika beliau sakit, sempat ngobrol di ruangannya, beliau sambil menatap, melihat
Saya hadir, kemudian saya jabatan tangan, saya berpelukan. Beliau mengatakan, terima kasih Syekh, antum hadir, antum bisa ketemu sama aneh. Kemudian saya sampaikan, ya Syekh, bersabar dengan ujian musibah yang Allah sedang kasih. Kenapa? Karena Allah lagi cinta. Kalau Allah sedang mencintai seorang hambanya, kadang-kadang bukan diberi nikmat di dunia, tapi dibuat orang itu menderita di dunia. Tapi itu cintanya Allah. Loh kenapa? Justru karena Allah ingin memberikan cinta yang lebih besar, maka bukan dikasih nikmat, tapi di mata awam dikasih laknat, di mata awam. Tapi di mata basirah dari orang yang terkait sendiri, dia tidak merasakan bahwa itu adalah musibah, bencana, kesedihan, tapi sebuah kebahagiaan. Sebagaimana ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau sakit, sudah 2 hari tidak hadir di majelisnya Rasulullah, tidak hadir di sholat jamaah bersama Rasulullah. Kenapa? Karena sakit yang sangat parah menurut perhitungan manusia. Kalau sudah jamaah ngaji aja udah nggak bisa, berarti sudah payah. Ketika Sayyidina Abu Bakar jenguk, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman jenguk, duduk di sampingnya. Ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat mengikuti Rasulullah. Kalau menjenguk orang sakit, duduk samping kepalanya, kemudian memegang kepalanya sambil mendoakan. Itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Afallahu anka ya Ali. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendoakan semoga Allah memberikan afiah kepada engkau ya Ali, Sayyidina Ali langsung bangun mengatakan, apakah kau anggap Allah enggak beri afiah sama aku? Ini afiah, afiahnya Allah untukku, bentuknya saya harus istirahat. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan kau doakan aku supaya afiahnya Allah cabut, sebab aku tidak menderita, aku tidak sedih dengan sakit yang aku derita ini, malah aku bersyukur. Jangan-jangan disinilah cintanya Allah yang murni, jangan-jangan disinilah dosa saya yang belum bisa diampuni oleh Allah dengan sholat, dengan sodako, dengan istighfar, dengan puasa sunnah, tapi Allah angkat dosa saya, ampuni dosa saya dengan musibah ini, dengan sakit ini. Jadi bangunnya Sayyidina Ali ini protes karena didoakan afiah. Kata Sayyidina Ali, afiah Allah ya ini. Ini makom, karena mengetahui bahwa di sisi musibah, bencana, di situ ada nikmat yang Allah rahasiakan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita melihat orang-orang besar yang ketika mau meninggal dunia justru di mata orang awam itu tidak enak, di mata orang awam. Saya menceritakan yang kita kenal saja di kalangan Tijaniyah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, siapa yang enggak kenal dengan almarhum al-mafurlah al-alim al-alamah al-Syekh Ali bin Ahmad Muhammad Basalamah. Syekh Ali sebelum wafatnya beliau harus diamputasi, kakinya harus dipotong. Kenapa? Persoalannya sepele. Kenapa sepele? Karena beliau itu tidak mau meninggalkan sunnah sekecil apapun. Ciri-ciri waliullah
ciri-ciri waliullah menjaga syariat dan menjalankan sunnah dengan istiqomah. Itu ciri-ciri. Setiap hari Jumat beliau pasti potong kuku. Potong kuku jari-jari tangan, jari-jari kiri. Nah, beliau punya diabetes. Suatu hari di hari Jumat beliau potong kuku kaki, kebetulan terlalu dalam sehingga kena dagingnya. Kita bisa bayangkan kalau punya diabetes tinggi, luka itu sulit. Innalillahi, ya Allah. Sunnah. Jadi tetap menjalankan sunnah. Kenapa? Karena itu perintah Rasulullah. Rasulullah melarang umatnya punya kuku panjang. Kenapa? Karena setan-setan bertengger di bawah kuku yang panjang. Itu hadisnya begitu. Jadi kenapa sih kok takut setan? Setan nengger nongkrong di bawah kuku yang panjang kok. Makanya kalau yang kukunya panjang itu di bawahnya ada setannya. Bu, ingat, apalagi tangan kiri. Tangan kiri kukunya panjang-panjang, setannya double itu. Iya. Jadi sunnah Allah kasih pahala setiap saat, tapi modal kita kecil, cuma motong kuku kita setiap hari. Allah kasih panjang dalam sepekan, itu pasti panjang. Kita nggak pernah ngasih pupuk supaya kukunya panjang, betul? Atau direndam biar kukunya panjang? Enggak, tapi Allah kasih panjang. Tujuannya Allah kasih pahala, modalnya cuma motong kuku doang. Pahala setiap pekan, setiap hari Jumat. Ini sunnah. Nah, Syekh Ali ini sunnah nggak mau ditinggalkan. Sampai akhirnya harus masuk rumah sakit. Ketika di rumah sakit sudah dirawat sepekan, dokter mengatakan ini harus amputasi, harus dipotong. Ini dipotongnya segini, Bu. Semata kaki. Udah disetujui sama keluarganya. Begitu besoknya mau dilakukan amputasi, dicek lagi harus selutut karena sudah merambah. Kalau nggak selutut, maka akan terjadi merambah ke atas. Izin anak cuma satu, Syekh Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad suruh nanda tangani sama dokternya. Syekh Muhammad tanya dulu sama Syekh Ali, Abah, saya suruh nanda tangani amputasi, pemotongan kaki Abah, bagaimana Abah? Tanda tangani aja. Kalau menurut dokter harus dipotong, kenapa? Abah nanti sakit, Abah nanti nggak punya kaki. Apa kata Syekh Ali? Sakit itu nikmat Muhammad, karena di dalam sakit ada derajat yang Allah berikan. Di dalam sakit ada dosa yang Allah hapuskan. Abah ridho. Tapi sakit enggak akan ada yang sakit ketika kita nyandar kepada Allah. Potong. Itu ketika kakinya dipotong, itu memakamkan kakinya saja, ngubur kaki itu jumlahnya ribuan orang. Kakinya doang, orangnya masih hidup. Ala kulli hal, di malam Jumat jam 12 tengah malam beliau wafat. Saya nggak ceritakan peristiwa detik-detik meninggalnya meninggalnya Syekh Ali-nya,
tapi hanya akhirnya. Jadi ketika beliau itu mau menghembuskan nafas terakhir, terucap dengan jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian meninggal dunia. Ketika itu ada guru beliau, seorang habaib yang alim, yang waliullah, ngasih tahu sama keluarga yang ada di situ, itu syahadatnya Syekh Ali mengucapkan langsung yang menalkin, yang menuntun Rasulullah, disaksikan sama Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Meninggal. Kaki yang sudah ada, sudah dikubur, digali lagi, masih utuh, disatukan lagi, masih utuh, nggak ada bau. Apa yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ardahu wa an nabi, mengatakan bahwa seluruh muridku ketika akan meninggal dunia naza, maka Rasulullah akan hadir untuk mendampingi dan aku akan menjadi saksinya. Itu betul adanya. Termasuk almarhum al-maghfurlah Syekh Amimi, ketika wafatnya menjelang ajal selesai, ruh dicabut oleh Allah, ketika itu Rasulullah ikut hadir, bahkan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ikut hadir. Disitulah ruh dicabut, tidak merasakan apapun, hanya tersenyum. Syekh Ali menjelang akhir hayatnya harus kehilangan kaki. Tapi ketika ditanya sakit, sedih, enggak. Kenapa? Tawakalnya tinggi. Kenapa tawakalnya tinggi? Karena yakin terhadap janji yang Sayyidi Syekh sampaikan, yang Sayyidi Syekh terima langsung dari Rasulullah, bahwa semua muridnya la yamutu illa biwali, tidak akan mati kecuali sudah diangkat derajatnya menjadi waliullah. Paling lambatnya Ikhwan Tijaniyah, murid-muridnya Syed Ahmad Tijani, jadi wali paling lambat begitu mau meninggal jadi wali, paling lambat. Dan yang menarik Ibu, tidak ada dalam satu thariqah pun yang memberitahu bahwa ketika meninggal dunia akan didampingi, ditemenin oleh Rasulullah, oleh mursyid thariqatnya, kecuali di Tijaniyah. Bahkan ketika di alam barzah Mungkar wa Nakir datang, Mungkar Nakir tidak menanyai. Ketika almarhum al-maghfurlah Syekh Tamimi kita tinggalkan setelah dikubur, kita pergi, Mungkar Nakir datang, betul. Apakah Mungkar Nakir bertanya man robbuka dan seterusnya? Tidak. Kenapa? Karena Mungkar Nakir begitu datang, di sampingnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani, sehingga Mungkar Nakir malu, akhirnya langsung permisi, assalamualaikum ya Rasulullah, pergi, tidak ditanyain dikubur. Itulah yang dijanjikan oleh Syed Ahmad Tijani, bahwa murid-muridku tidak akan mengalami pertanyaan Mungkar Nakir dalam barzah. Oleh karenanya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, balik lagi ke guru kita bersama. Berapa kali saya bertemu di acara Idul Khatmi, di acara ceramah, itu beliau orangnya tawadhu. Di pertemuan para muqaddam beliau nggak mau di depan, nggak mau nonjol. Kadang-kadang saya yang bilang, ya Syekh taqaddam, di depan antum udah lebih tua dari ane, sesepuh, senior. Beliau enggak, antum aja, ane di sini aja udah cukup. Jadi ketika sakitnya saya tengok, saya jenguk, saya doakan, justru mohon maaf ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, yang saya kaget itu ketika beliau itu langsung mengatakan, ya Syekh Misbah, ternyata
Antum min auliyaillah minal awal. Antum itu sudah jadi wali lebih dulu, lebih awal. Maksudnya kewaliannya dari Syekh Tamimi. Syekh Tamimi yang ngomong, itu kok duluan ente daripada saya. Saya jawab, kulluhum min auliyaillah. Janjinya Said Ahmad Tijani, pokoknya semua muridnya Said Ahmad Tijani jadi wali Allah. Terlambat, lebih dulu, nggak ada apa-apanya. Intinya jadi wali sudah cukup. Karena jaminan aman dari siksa Allah, dari azab Allah, dari murka Allah. Disebut waliullah, kekasih Allah. Mana mungkin Allah akan menyengsarakan kekasihnya? Mana mungkin Allah akan menyiksa kekasihnya? Yang ada Allah pasti menspesialkan, mengangkat, menyenangkan, membahagiakan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah para jamaah. Ini kan banyak murid-muridnya beliau. Ada muridnya Syekh Tamimi yang pernah diceritakan sebelum wafatnya beliau bahwa Syekh Tamimi sudah ketemu sama Rasulullah. Ada yang diceritain? Enggak ya? Sebagian besar enggak ada. Kenapa? Karena memang mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu nggak boleh sembarangan dilempar secara umum, akan jadi fitnah. Ya. Beberapa muqaddam ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah itu bukan mimpi tapi yaqdzah. Ada seorang muqaddam dari Jawa Tengah, saya nggak sebut namanya. Beliau hafal Quran tapi belum lancar. 30 juz. Masih hafal-hafalan. Ini tadi saya jenguk di pesantren tahfidz itu, kebetulan ada santrinya lagi ngapalin. Tadi saya sambil naik mobil, mungkin dia karena memperhatikan saya lewat jadi baca suratnya keliru, salah. Berarti itu belum apal bener namanya. Kalau udah apal bener lagi ngapalin, hatta melihat genderuwo suratnya nggak lupa. Itu namanya udah apal bener. Ya, ini berarti lagi proses ngapal. Jadi hafal, tapi belum lancar. Nah, pada saat saya silaturahmi, saya bilang karena beliau nanya, antum anaknya berapa? Saya bilang anak saya 5. Abah, saya bilangnya abah. Anak saya 5 abah. Oh 5, nambah lagi kata dia. Saya bilang tergantung sikon bah. Terus saya ceritakan anak yang pertama ini, yang kedua ini. Nah kemudian saya membawa 2 anak perempuan, Ning Mutia sama Ning Nafisah. Saya bilang, bah, nih Ning Nafisah ini di Iiki. Yang ini adiknya Ning Mutiah itu udah hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan. Emang 3 bulan hafal. Saya janji belum saya laksanakan. Saya waktu itu bilang kalau benar kamu hafal Quran dengan waktu 3 bulan, hadiahnya umroh. Benar 3 bulan hafal. Belum sempat diumrohkan sudah pandemi. Nah ini sudah mulai pemberangkatan. Tapi tetap itu janji 3 bulan. Ibu bapak saya tanya, hafal 30 juz 3 bulan lama atau cepat? Cepat apa lama? Begitu saya cerita 3 bulan, ini muqaddamnya bilang kelamaan. Lah saya jadi tambah kaget lagi. Apa kata dia? Saya hafal Al-Quran 30 juz cuma seminggu. Pertanyaan, masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak, susah.
susah ketemu akal, betul. Begitu saya lagi bengong, dia bilang, loh kenapa kau bengong, ragu? Enggak usah ragu, karena saya waktu belum hafal 30 juz, hafalnya belum lancar, ketemu langsung sama Rasulullah yaqdhah, kemudian Rasulullah yang membacakan Al-Quran di depan saya. Setelah itu saya hafal 30 juz lancar. Berarti yang ngajarin siapa? Karena yang ngajarin Rasulullah. Makanya tidak ada satupun sahabat yang nggak hafal Quran. Dulu nggak ada kitab hadis, Rasulullahnya masih ada. Betul. Yang hafal Quran, setiap sahabat hafal Quran. Kenapa? Karena dari lidahnya Rasulullah, dari lisannya Rasulullah, sahabat dengar langsung ketangkap, langsung hafal. Oleh karenanya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untuk perjumpaan dengan Rasulullah bagi ikhwan Tijaniyah itu bukan hal yang dianggap aneh. Kalau Syekh Tamimi pada waktu saat cerita sama saya, itu dia cerita awalnya abahnya Syekh Tamimi siapa? Abah Surya. Dia cerita abahnya ketemu sama Rasulullah menjelang wafatnya. Dia cerita, abah saya ketemu sama Rasulullah menjelang wafat bla 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 begini. Oh begitu. Iya. Nah, saya bilang iya, menjelang wafatnya ketemu, karena minimal paling lambat ketemunya ya jenazah tadi. Ketika ruh mau dicabut, itu Rasulullah nemenin, itu paling lambat. Kalau nggak salah beliau cerita seminggu sebelum abahnya wafat, dan Abah Surya sebelum wafat juga sakit. Sakitnya ini ibu bapak saudara jangan dianggap biasa. Sakitnya para ulama, para aulia itu untuk mendudukkan derajat tertinggi di sorga dengan pandangan Allah. Oh, ini sudah masuk sorga, tapi derajatnya belum selevel dengan para anbiya, para syuhada, para aulia, masih di bawah. Maka Allah akan dongkrak supaya sorganya derajatnya sejajar dengan para anbiya, aulia, syuhada. Maka sebelum wafat dikasih sakit. Dengan sakit sabar, naik lagi, dengan sakit sabar, dosanya diangkat. Begitu derajatnya sudah pas, Rasulullah datang, ruh dicabut. Faham? Jelas? Kalau begitu sakit nikmat atau laknat? Laknat atau nikmat? Mau sakit? Ya ngajinya belum nyampe lagi. Jadi melihat apa yang diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita itu dari sisi anugerah Allah. Kalau sudah bisa begitu, itu nikmat ibu. Enggak, dalam kondisi apapun tidak akan ada kesedihan. Nah, ini Abah Surya seminggu sebelum wafatnya ketemu sama Rasulullah. Nah, untuk ketemu sama Rasulullah ini derajat tertinggi dalam kewalian itu yaqdhahnya. Nah, jadi ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita ziarah silaturahmi kepada orang yang masih hidup, misalkan saya silaturahmi sama katakanlah misalkan sama Habib Idrus ke Jawa Timur, Baharun, atau ke Syekh Soleh Basalama, kita ziarah silaturahmi bawa nentengan
ada harapan supaya disanjung, iya kan? Iya. Artinya masih ada urusan dunia untuk dibalikin. Kadang-kadang kita datang ngasihnya sedikit, minta doanya banyak. Gitu. Ya, iya. Nentengnya kecil gitu, terus doanya doa saya punya ini mohon didoakan semua. Dari mulai rezekinya agak sempit, anaknya semrawut, pasangannya belum pulang-pulang, minta didoakin semua. Iya, bawanya cuma sekilo. Ada harapan didoakan. Artinya ada pamrih. Tapi kalau sudah meninggal seorang ulama, seorang aulia, itu ada pamrih enggak? Enggak. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Yakin enggak Syekh Tamimi sekarang lihat kita? Yakin enggak beliau ada di tengah-tengah kita? Nah, keyakinan itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah karena dalil bahwa Allah yang menjanjikan bahwa hamba-hambanya, orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu memang tidak meninggal dunia, tidak mati, tapi hidup. Cuma kita nggak sadar, maka komunikasinya satu arah. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an itu mengatakan bahwa Rasulullah telah memberitahukan kepadaku bahwa seluruh para muqaddam, para khalifahku itu selalu hadir di tengah-tengah muridnya ketika sedang zikir, walaupun sudah wafat. Rasulullah selalu hadir menemani umatnya. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani selalu hadir menemani para murid-muridnya, selalu. Itu yang disebut makom ihsan di dalam thariqah. Ihsan di dalam tauhid, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Bisa nggak kita melihat Allah? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, yakin bahwa Allah melihat kita. Yakin dimanapun Allah melihat kita, Allah perhatiin kita. Kalau kita punya keyakinan begitu, pernah nggak kita resah? Seorang ikhwan Tijani harus meyakini bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, selalu ada bersama kita. Makanya tidak sedikit ibu bapak dalam satu kisah itu ada seorang sahabat kram. Kram, tahu kram kan? Itu kalau kram kan masya Allah, dia pukul itu kakinya sambil menyebut ya Rasulullah, hilang sakitnya. Karena dia yakin Rasulullah ada di sampingnya, minta tolong ya Rasulullah, kramnya sembuh. Ibu kalau punya keyakinan seperti itu, bapak-bapak punya keyakinan seperti itu hidupnya itu tidak akan merasa gersang. Saya mau ngasih contoh Bu ya. Ini kemarin kan lagi rame pulang macet. Kenapa? 2-3 tahun udah kagak boleh pulang kampung kan? Iya. Udah begitu, waduh, dijanjikan lancar, tol lancar, macet 1 kilo, tol gratis. Kan begitu ngomongnya kan? Beritanya begitu kan? Bener nggak? Itu saya pulang malam Sabtu. Kenapa malam Sabtu? Jumatnya helala, habis helala pengajian, habis helala sholat maghrib, kemudian makan bareng, sholat taraweh, kemudian habis sholat taraweh rapi-rapi jam 11 pulang malam. Jadi malam Sabtu itu keluar tuh macet. Anak-anak bilang, Bi, kayaknya macet total ini. Istri saya bilang, iya ini kelihatan baru keluar udah macet. Saya bilang, yakin nggak Rasulullah dampingin kita di perjalanan? Yakin.
Sayyidi Syekh Ahmad Tijani dampingin nama kita, yakin nggak? Yakin. Ya sudah, madad ya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, madad, minta tolong aja sama Tijani biar mobil jalan, yang ngurusin Sayyid Ahmad Tijani. Itu begitu masuk tol, masuk Cawang tuh, begitu masuk Cawang itu wah udah mampet. Itu. Kebetulan saya ngambilnya kiri, sebelah kiri di belakang saya ada mobil TNI bintang 1. Saya minggir, dia lewat di depan saya masuk, saya ikut dia terus. Sampai mana? Sampai Kerawang Timur. Saya bilang ini madadnya Syed Ahmad Tijani. Iya, yang bukain pintu Syed Ahmad Tijani. Wasilahnya jenderal disuruh lewat. Orang mah pada macet. Enggak, kita enggak macet. Iya ya Bia, iya yakin. Kita ini muridnya Syed Ahmad Tijani, enggak usah pusing. Pulangnya Pak, macet ini macet itu padat. Itu saya pulangnya macet tapi 6 jam nyampe. Karena biasanya saya 4 jam. Ini lebih lambat 2 jam. Kenapa? Padat, macetnya itu 2 kilo. Tapi ternyata tolnya bayar. Padahal beritanya macet 1 kilo gratis. Saya bilang emang raja bohong. Di otak-atik lu dasar tukang bohong. Udah bayar ya bayar aja, udah nggak apa-apa, orang saya lewat. Suruh bayar ya bayar. Udah. Sahur, rest area semuanya ditutup, penuh. Anak-anak bilang, Bi, sudah jam 4 kurang. Sahur. Ya udah, ntar nyari yang wilayah gelap kosong. Kan di jalan tol. Wah, gelap nih. Minggir kosong. Nah, udah. Udah bekel. Udah air panas ada. Ya, udah. Sahurnya enggak usah keluar dari mobil, di mobil aja. Begitu kita lagi sahur, di belakang kita ada yang berhenti lagi, di depan ada yang berhenti lagi. Ternyata orang mau cari temen berhenti buat sahur pada kagak berani. Nah saya mulai dulu. Yang lihat belakang banyak tuh runtungan pada sahur. Udah habis sahur jalan lagi 6 jam. Jadi saya bilang macet 2 jam karena biasanya 2 jam. Begitu pulangnya dari arah sana ke sini, padatnya Masya Allah. Lagi-lagi madat. Jadi anak-anak bilang, Bi, padat nih, nggak macet tapi padat banget. Udah nggak apa-apa, ambil kiri aja. Ada polisi, ini masih lebaran, polisi nggak boleh nangkep aturannya. Kan kita tahu aturan. Iya, ya udah ambil kiri. Yang lain kagak ada yang mau ambil kiri, kagak ada yang berani, bener. Saya bismillah aja, pokoknya sholawat Fatihah aja. Waktu berangkatnya saya bilang, ayo 1 juz, gantian 1 juz. Itu. Saya sambil nyetir dengerin 1 juz. Begitu 1 juznya udah berhenti, ada tidur gitu. Dan saya sholawat Fatihah. Nah pulangnya, itu begitu masuk tol layang, tol langit, ya itu padat. Tapi saya ngelihat sebelah kiri kosong. Di situ diawasi sama sisi TV. Istri saya, B, hati-hati diawasin CCTV. Saya ngeliat ada CCTV-nya. Saya bilang, itu CCTV-nya mati. Bohong. Cuma nakut-nakutin doang, ambil kiri. Itu di tol layang itu ambil kiri, kagak ada yang berani ambil kiri. Udah ambil kiri terus. Cepet. Nah, saya begitu pulang sampai Ciputat cepet padahal macet padat, sampai Brebes juga cepet padahal macet padat. Ditanya, kok bisa cepet? Saya jawabnya apa? Madadnya Syed Ahmad Tijani.
seorang muridnya Said Ahmad Tijani tidak akan mengunjukkan dirinya, tapi mengandalkannya kepada gurunya. Begitu, kok cepet banget sampai ke Jakartanya, padahal macet. Iya, lewat kiri terus, CCTV-nya mati, saya yang lihat. Iya, jadi cuma nakut-nakutin. Emang kita demen ditakut-takutin, tapi kita udah kagak takut karena tahu itu CCTV kagak fungsi, cuma tulisannya doang. Itu yang di Indonesia kan banyak bohongnya, bener nggak? Ente orang Indonesia bukan sih? Kalau sadar kita orang Indonesia, tahu bohongnya gede, maksa-maksain diri, kagak punya duit mau pindah ibu kota. Mau ibu kota Jakarta udah enak kok. Iya. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini bicara tentang mandat. Jadi keyakinan dikembalikan dengan kontrol minimal. Syekh Tamimi ini dilihat oleh Rasulullah setiap hari minimal 2 kali dilihat. Lah kenapa? Karena ketika kita wadifah, Rasulullah hadir, Sayyidi Syekh hadir, 4 sahabat hadir. Beliau melihat kita. Persoalan kita belum bisa melihat karena makom mata kita sama hati kita yang belum bersih, belum clear. Tapi sudah cukup kalau Rasulullah mengenal kita, sudah cukup kalau Sayyidi Syekh kenal sama kita, itu sudah cukup. Cukup kalau Rasulullah melihat kita, cukup sebagai fadilah, sebagai karunia, sebagai nikmat. Kalau setiap hari kita dilihat oleh Rasulullah, setiap hari kita dilihat oleh Said Ahmad Tijani, walaupun mata kita belum mampu untuk melihatnya. Kenapa? Karena pada hari kiamat, ibu bapak, semua orang kenal Rasulullah. Wong Rasulullah duduk di singgasana, ngenalin semua. Tapi Rasulullah kan nggak kenal. Tapi ketika Rasulullah sudah kenal, hambaku, sini, kau kan ketemu terus, aku melihat terus setiap hari Jumat, setiap wadifah, sini, masuk dengan naunganku. Kita dipanggil. Itulah kelebihannya. Setiap saat kita dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini sengaja saya sampaikan. Beliau itu ketika menjelang akhirnya, saya masih ingat, itu saya sudah agak tua, agak sepuh. Kalau saya meninggal dunia, gimana ya? Gimana apanya, bah? Ya, pesantrennya ada anak-anak, pasti Allah tidak akan rela pesantrennya gulung tikar, zawiyahnya hilang. Nanti Allah yang akan menumbuhkan, Rasulullah yang akan menghantarkan, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang akan membimbing. Jadi ketakutan ketika akan meninggal dunia dengan kelanjutan dakwah, itu berarti di dalam dirinya penuh dengan ibadah. Oleh karenanya, sebagai kewajiban kita murid-muridnya, murid yang baik, anak yang baik, meneruskan cita-cita orang tuanya yang belum tercapai ketika meninggal dunia. Murid yang baik melanjutkan cita-cita gurunya yang belum terrealisasi. Murid yang taat, yang ta'zim kepada gurunya, murid yang hakiki akan menjaga peninggalan gurunya, memperbaiki peninggalan gurunya, serta mewujudkan keinginan gurunya. Saya masih ingat ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Dulu beliau bilang, pada waktu masih sehat, belum sakit, saya kepengen punya zawiyah tersendiri yang bagus, sehingga zikirnya betul-betul di zawiyah. Saya tanya, lah sementara ini zikirnya di mana? Ya zikirnya di pesantren lah, pesantren difungsikan untuk helala, wadifah di masjid, tapi bukan zawiyah.
Itu. Sebab kalau zawiyah itu sebetulnya sifatnya lebih multi. Masjid dengan zawiyah sebetulnya lebih unggul zawiyah, lebih mulia zawiyah. Dari mana kita tahu? Yang pertama, ada aturan bahwa zawiyah tidak boleh untuk main anak-anak. Anak-anak yang belum waktunya untuk kewajiban ibadah masuk di zawiyah. Tapi di masjid, anak-anak yang latihan sholat itu masih bisa masuk. Yang kedua, di masjid Rasulullah tidak setiap saat hadir, tapi di zawiyah Rasulullah setiap saat hadir. Di zawiyah, di masjid sama-sama untuk sholat jamaah. Ya, masjid untuk sholat Jumat, zawiyah tidak. Tapi iktikaf di zawiyah hukumnya sah. Makanya Sayyidi Syekh Ahmad bin At-Tijani ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau full iktikafnya di zawiyah. Itu almarhum almafurlah Syekh Tamimi ingin sampai wafat belum terwujud, tapi cikal bakalnya sudah ada. Iya kan? Nah, sekarang sudah mulai dilanjutkan, tapi berhenti lagi. Pertanyaannya, kenapa berhenti lagi? Jawabnya karena dananya belum terkumpul. Ingat, zawiyah adalah rumah kedua Ikhwan Tijani. Jangan merasa menjadi muridnya Said Ahmad Tijani kalau ada ikhwan yang tidak memperhatikan zawiyah. Mohon maaf Ibu tahadus binikmah, saya lebih mengutamakan bersihnya zawiyah daripada rumah sendiri. Saya lebih mengutamakan fasilitas zawiyah daripada rumah sendiri. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan ada yang ngeluh. Ini kalau ke kamar mandi agak repot karena mesti ke tempat wudhu. Tempat wudhunya airnya banjir, turun ke batu, ikannya kadang-kadang nakal gigit karena tempat wudhunya ada ikannya. Apalagi ibu-ibu pakai kaos kaki harus dilepas. Akhirnya ada usul supaya pintu kamar mandi, pintu toilet perempuan diubah. Ini saya proses diubah. Tempat wudhunya saya ubah. Ini belum selesai. Kurang lebih sudah habis 10 juta rehab untuk tempat wudhu. Kenapa saya utamakan? Karena pesannya Said Ahmad Tijani. Kenapa? Saya kepengen diakup muridnya Said Ahmad Tijani, jadi saya perhatikan betul perintah. Nah, ibu bapak, kita punya zawiyah tapi belum jadi. Cita-citanya guru kita punya zawiyah, betul lah betul. Muridnya wajib merealisasikan. Tidak mesti harus memaksakan, tapi harus sekuat tenaga. Iya, jangan memaksakan Bapak, tapi sekuat tenaga. Iya. Ayo kita rame-rame. Tadi saya dibisikin, Syekh, keramik mah sudah ada kan dari sono, tapi belum sempat dipasang. Oh, kenapa? Ya karena untuk masangnya berat. Ya sudah, kalau begitu kita patungan aja. Yang pertama menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Said Ahmad Tijani. Juga yang kedua kita menyenangkan guru kita supaya zawiyahnya cepat jadi. Ibu, Bu, bawa duit Bu. Kalau yang nggak bawa duit bisikin nama tetangganya samping. Bawa duit enggak Bu? Bawa, saya minjem 10.000 ya. Ntar balikin. Ya. Bapak-bapak bawa duit. Kalau yang nggak bawa duit bisikin juga. Ayo kita kumpulkan seadanya, seikhlasnya.
Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salna bismillah wa bil haqqi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, tetap jalan terus yang mintain sumbangan, mudah-mudahan yang memberikan bantuan sedekah jariah ini Allah lipat gandakan pahalanya, Allah mudahkan rizkinya, anaknya Allah jadikan menjadi anak yang soleh soleha, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini akhir-akhir ini saya melihat fenomena alam di Indonesia, bencana semakin menjadi-jadi, musibah bencana semakin menjadi-jadi. Oleh karenanya kita yuk tetap berpegang kepada kepribadian guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di dalam riwayat yang paling masyhur, tidak ada waktu yang luang kecuali beliau membaca sholawat fatih. Artinya kalau waktu di luar lagi ngajar, lagi zikir yang wajib, beliau nggak pernah diam mulutnya kecuali baca sholawatul fatih. Jadi ini keseharian lidahnya guru kita itu adalah lidah zikir sholat fatih. Oleh karenanya kita sebagai muridnya biasakan sebagai zikir ikhtiariyahnya. Bahkan ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pernah saya sampaikan, Sayyidi Syekh Ahmad ini menekankan kepada para murid-muridnya agar tidak meninggalkan sholat tahajud atau qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat, karena pentingnya tahajud. Rizki bisa mudah, berkah bisa dibuka oleh Allah ketika orang bisa istiqomah dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Pada suatu hari ada muridnya Sayyidi Syekh datang, dia bawa tasbih, tentunya sambil buat zikir. Dia sambil zikir baca tasbih, nanya, ya Sayyidi, bagaimana saya ini? Bagaimana, kenapa? Saya kok berat sekali untuk bisa qiyamul lail.
Kalau bangun malam susah, berat. Apa kata Syed Ahmad Tijani? Kamu harus paksakan. Kalau kamu tidurnya jam 11 nggak bisa bangun malam, jangan jam 11, tidurnya jam 10. Muridnya jawab, ya Sayyidi Syekh, saya sudah coba malah habis sholat isya langsung tidur dengan harapan bisa qiyamul lail, bisa tahajud, ternyata bangun tetap subuh. Jadi berat, saya susah untuk bisa qiyamul lail. Apa kata Syed Ahmad Tijani? Buang kau punya tasbih, lemparkan kau punya tasbih. Maksudnya ngapain lu jadi murid gua pakai lazimah wadifah kalau tahajud aja kagak mau. Jadi ini menarik. Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Tijani kalau mengarahkan ke muridnya dengan bahasa klise, kalau kamu pegang tasbih lazim wadifah, ngapain kalau tahajud aja kagak mau, kagak bisa maksakan. Makanya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau masih ngasih resep. Saya kalau kasih resep itu yang saya sudah ngerasain. Bu, kalau saya mau ngasih resep yang saya sudah ngerasain. Perasaan orang pada bilang susah, mau lebaran duit kagak ada, saya nggak ngerasain. Pokoknya duit ngalir aja dengan gampang. Iya, duit nggak susah saya ngitung duitnya. Ya, kenapa? Ya susah dihitung. Lah kenapa? Saya coba apa yang disampaikan, diwasiatkan sama Rasulullah melalui hadisnya, ditekankan sama Sayyidi Syekh Ahmad Tijani dengan pesannya, saya jalankan. Nih ibu bapak kalau mau jalankan, saya jamin. Kenapa saya jamin? Karena saya dapat jaminan dari Rasulullah, dari Syekh Ahmad Tijani. Kalau ibu-ibu bapak-bapak jalan ini, ibu, bapak, pokoknya qiyamul lail itu walaupun hanya setengah jam, kelamaan setengah jam, sholat 2 rakaat tahajud, kemudian tambah 4 rakaat sholat tasbih, jangan putus. Itu ibu bapak saudara, Rasulullah mengatakan dosa sebesar apapun aku nggak hiraukan, anggap nggak ada. Kamu punya permintaan sebanyak apapun, kata Allah, aku anggap kecil, aku beresin. Kamu punya problem sebesar apapun, aku selesaikan. Mau nikah, gampang Allah kasih fasilitas. Sholat tasbih, tahajud tasbih, udah sholat tasbih udah biasa kan? Bu, itu sholat tasbih karena pentingnya Rasulullah nyuruh tiap malam. Kalau nggak bisa setiap malam Jumat, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Kata Rasulullah, kalau lu hidup kagak pernah sholat tasbih, jangan jadi umat saya. Karena pentingnya tasbih itu, fadilahnya masya Allah bu, semuanya akan terkumpul. Sholat tasbih itu 4 rakaat, boleh 2 salam, boleh sekaligus 4. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in 2 keterangannya masuk. Habis Fatihah surat, ya kan? Habis surat baca tasbih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Selain itu bacanya 10 kali. Totalnya tasbih 300 kali. Iya. Berapa lama? Kalau baru setengah jam. Kalau baru
Kalau sudah tiap malam 20 menit. Kalau sudah setiap malam nggak putus 2 bulan 15 menit kelar. Loh kok semakin cepat? Karena lafadznya semakin cepat ya nggak bergeser. Sama ngapalin Quran, kalau baru pertama 9 jam. Iya kan? Nanti program selanjutnya 6 atau 5 jam. Kalau udah program 5 jam, yang nyimak ya harus yang penting gitu doang. Kata orang ini makhrajnya kemana, ini madnya kemana, semuanya udah beres karena melalui tahapan. Jadi kalau biasanya baru awal setengah jam. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kalau udah mulai coba subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah. Tapi beres. Memenuhi syarat karena sudah lancar. Itu kalau ibu sudah 3 bulan nggak berhenti sholat tasbih, itu 1/4 jam udah kelar. Nggak lama. Itu kuncinya. Jumlahnya berapa tasbihnya? 300. Kalau kurang dari 300 berarti ada yang nggak beres. Loh bagaimana kalau umpamanya nih, ada umpamanya kita habis Fatihah baca surat terus ruku, belum baca tasbih, di ruku inget lagi subhanallah alhamdulillah. Loh kok tadi berdiri kagak baca tasbih? Ganti tasbihnya di mana? Pada waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah, enggak di situ. Tapi yang lupa berdiri tadi ditambalnya di sujud. Jadi sujudnya jadi 25. Iya, min asari sujud. Gitu. Sebetulnya kalau jidat hitam ibu itu nggak mesti karena banyak sujud atau kelamaan sujud. Banyak ustadz kiai ulama sujudnya lama, sering sujud, jidatnya biasa, kena nggak hitam-hitam. Kenapa? Karena tempat sujudnya empuk. Tapi kalau tempat sujudnya batu, sujudnya di batu, sujudnya di ubin yang ini, ya itu cepat hitam. Jadi standarnya nggak hitam itu mesti kebanyakan sujud, dijedot-jedotin juga bisa hitam. Jadi asari sujud itu maknanya dia itu punya penjagaan terhadap sholat dalam dirinya. Ya betul kebanyakan sujud hitam, betul. Kalau tempat sujudnya normal. Jadi kalau ibu sholatnya di Zawiyah Al-Um, insya Allah seharian sujud nggak hitam. Karena karpetnya tebal ditambah AC-nya kenceng. Iya, jangan-jangan sujud sambil tidur. Ya Bu, bapak-bapak, jadi ini pesan terakhir. Jangan hilang. Para ustadz, para kiai, mohon maaf saya santrinya itu setiap malam saya wajibkan habis tasbih, habis tahajud itu baca wahab liya wahab ilman wa hikmatan warzuqni ya rozak rizqan min hasulil hasib 100. Kemudian habis sholat tasbih baca sholat fatihnya 100, itu wajib. Begitu dia nggak tahajud, besoknya kena hukuman sholat duha 12 rakaat dijemur. Habis sholat duha 12 rakaat baca sholat fatih 100, itu masih dijemur. Besoknya tahajud kelewatan lagi kesiangannya, ditambah bersihin WC. Iya benar santri saya begitu. Supaya apa? Tahajudnya tertanam, tasbihnya tertanam. Bu, kepengen duitnya banyak kan Bu? Itu tasbih tuh. Saya ngerasain. Kenapa saya kasih? Karena saya udah ngerasain. Iya, saya ngerasain. Ternyata punya duit banyak itu nggak enak juga. Bener nggak enak. Iya. Lah kenapa nggak enak? Bingung ngatur duitnya. Yang enak itu punya duit berkah. Iya Bu ya. Iya, punya duit berkah paling enak. Berkah banyak, enak lagi. Iya, sedikit berkah, enak juga. Bu, mudah-mudahan keluarganya berkah. Mudah-mudahan suami ibu berkah. Kalau suami ibu berkah nggak kawin lagi.
Iya. Ya berkah namanya. Kan berkah itu serba cukup. Ya Bu. Iya, saya orang berkah Bu. Itu. Makanya banyak yang mancing tapi nggak ke kail. Kok anak saya Nafisah ngomong, Bi, itu kan teman-teman Nafisah pada lihat tuh fotonya Abi, terus lihat Abi. Itu temennya Nafisah bilang, Naf, kasih tahu sama Abinya Naf. Kenapa? Saya siap jadi istri kedua. Habis Abinya Nafisah ganteng banget. Begitu. Saya bilang salah lihat. Ganteng kayak sekuteng. Salah lihat. Ini mahasiswi ngomong sama anak saya bilang, ngomong begitu, iya. Terus kamu jawabnya, saya jawabnya enggak lah. Orang Abi saya nggak mau nikah lagi gitu. Emang kenapa? Katanya udah cukup satu gitu. Wong satu aja saya nggak pernah ngurusin. Bener. Orang gemuk kalau ngurusin kan jadi kurus. Iya kan? Saya nggak pernah ngurusin istri, buktinya gemuk. Iya, jadi gemukin. Iya. Kalau ngurusin kan jadi kurus kan? Nah, enggak. Iya, gemukin. Makanya pusing kalau mau lebaran. Jujur, ini suami saya kumpulin sama saya. Kalau mau lebaran paling pusing. Kalau ada yang lebih pusing daripada saya ngurusin anak istri, saya berani bayar 50 juta. Serius. Nyari baju lebaran itu paling pusing. Ukurannya kagak ada yang cocok. Itu Gus Ahmad, itu ukuran bajunya nyari XXL kagak cukup juga. Itu di online kagak ada, Nafisah kagak ketemu juga, pening itu. Bibi ini cocok di online, ya kamu mau beli, yakin cocok, begitu dikirim, begitu dipakai kagak masuk badannya. Lah anak saya kan gede tinggi. Saya gede, saya tinggi, anak saya lebih tinggi lagi. Yang anak saya yang perempuan tinggi lagi. Makanya saya bingung. Kalau ada yang minjemin mobil Avanza aja pening saya. Itu. Gede-gede. Mau lebaran udah mulai garuk-garuk saya. Sampai saya bilang, udah dah, kamu sono nyari baju sendiri. Mau di mall kayak mau di mana, cari rok sendiri, terserah. Saya nggak ngurusin harga, yang penting dapat. Itu sampai 2 hari Gus Ahmad nyari baju sama celana 2 hari baru dapat. Itu toko di Jakarta itu dikelilingin, dapat itu baru dapatnya di pertokoan yang jual khusus untuk orang-orang luar negeri. Bu, ibu bersyukur sama punya suami sering ngasih duit kan Bu? Alhamdulillah. Kalau saya nggak ngasih duit sama istri, bener. Bi mau belanja saya nggak ngasih duit, mau beli baju buat lebaran saya nggak pernah ngasih duit, enggak Bu, enggak. Anak saya bilang, Bi saya mau ke mana, kamu mau beli rok ini, nggak ngasih duit, saya cuma ngasih ATM doang. Iya kagak ngasih duit, bener kan? Iya, nih bawa gitu. Itu pinnya sudah pegang ini. Gitu. Kagak bawa ngasih duit. Makanya saya hebat tuh, suami-suami pada ngasih duit sama istrinya. Ngasih, ini suami baik. Saya suami kurang baik, gak pernah ngasih duit. Iya. Hah? Kenapa Bu? Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini supaya ibu semangat, yakin dengan amalan sholat tasbih. Saya nggak nerangin tata caranya, di sini banyak ustadz, banyak kiai, banyak ajengan yang biasa, nanti kurang jelas langsung. Tapi saya kasih ijazahnya, setelah sholat tasbih baca Yaman Adharul Jamil, ini doanya Syed Ahmad Tijani, baca 7 kali. Yaman Adharul Jamil wasatarul qabih walam yuakhid bil jarirah, dan seterusnya. Ini doa Yaman Adharul Jamil itu pokoknya kalau ibu bapak istiqomah setelah sholat tasbih baca 7 kali, pokoknya nggak usah nanya dah, mau punya apa tinggal minta aja, gampang semuanya. Itu
Siap jalanin? Siap amalin? Yang belum bisa, belum apal, belum ngerti, tanya sama ajengan, sama ustadz, sama kiai, semuanya sudah bisa. Yaman Azhalal Jamil minta diijazahin, itu komplit. Insya Allah siang hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah besok di mahsyar yaumul qiyamah dengan guru-guru kita, dengan Syekh Tamimi, dengan Syekh Ahmad Tijani, dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, serta hidup kita diberikan istiqamah. Pada akhirnya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal karamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.